Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kamu akan belajar tentang teknik bioteknologi modern yang pakai prinsip teknologi reproduksi ya, meliputi fertilisasi in vitro, terus cloning, lalu inseminasi buatan, dan juga kultur jaringan tumbuhan. Oke, kita lihat dulu ya peta konsepnya. Teknik bioteknologi modern itu kan dibedain berdasarkan prinsipnya, yaitu ada rekayasa genetika sama teknologi reproduksi. Nah, yang rekayasa genetika udah kita bahas ya di video sebelumnya. Berarti kita sekarang belajar teknik berdasarkan prinsip teknologi reproduksi nih, yang terdiri dari fertilisasi in vitro atau IVF, terus cloning sel hewan, inseminasi buatan, dan juga kultur jaringan tumbuhan. Oke, pertama ada fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Nah, in vitro itu artinya dalam gelas. Maksudnya fertilisasi atau peleburan antara sel sperma dan sel telurnya itu terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam media yang berbahan gelas. Nah, fertilisasi in vitro ini bisa dimanfaatkan untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan ya. Untuk tahapan atau prosedur dari IVF itu dimulai dari screening atau pemeriksaan awal suami istri. Dari rahimnya, hormon, terus ada enggaknya infeksi, dan juga analisis kualitas sperma. Nah, kalau udah oke nih, tidak ada masalah, berarti bisa lanjut ya. Kalau untuk yang perempuan itu bakalan distimulasi pakai hormon si ovariumnya biar ngehasilin sel telur. Terus uterus atau rahimnya biar bisa menebal nih dindingnya dan siap buat implantasi embrio nanti. Terus kalau udah isolasi sel telur dan juga sel sperma, kemudian fertilisasi di luar tubuh antara sel sperma dan sel telur biar jadi zigot yang bakalan ngebelah dari 2 sel, 4 sel, 8 sel, dan seterusnya sampai jadi blastula. Nah, udah jadi blastula, terus si blastula ini bakalan ditransfer ke rahim ya. Oke, berikutnya cloning sel hewan. Nah, cloning itu merupakan teknik untuk membuat embrio atau individu yang sama persis secara genetik. Nah, cloning yang kita bahas itu terdiri dari cloning transplantasi inti dan juga cloning pemisahan embrio. Dari cloning transplantasi inti nih, yaitu cloning yang dilakuin dengan memindahkan inti sel donor ke dalam sel telur yang udah dihilangkan inti selnya, sehingga akan diperoleh individu yang genetiknya itu sama persis dengan individu pendonor inti. Soalnya kan materi genetik itu letaknya di inti sel ya. Nah, yang dibutuhin untuk cloning transplantasi inti itu pertama sel donor nukleus, yaitu sel yang intinya atau nukleusnya itu bakal didonorin. Umumnya sel donor itu dari sel tubuh atau sel somatik yang punya inti diploid. Contoh sel kelenjar susu atau kelenjar memai. Terus sel pendonor sitoplasma, yaitu sel telur yang udah dihilangin intinya. Tinggal di sitoplasmanya aja, dan ada juga individu yang jadi induk titipan sel yang udah diklon. Nah, contoh dari cloning transfer inti adalah domba Dolly. Oke, langsung aja kita nih
kita bahas proses cloning transfer inti. Pertama, isolasi sel somatik seperti sel kelenjar susu, terus isolasi juga sel telur, dan hilangkan inti selnya pakai pipet. Terus fusi atau gabungkan sel somatik ke dalam sitoplasma sel telur dengan cara dikasih kejut listrik sehingga akan terbentuk sel telur dengan inti 2N atau diploid. Habis itu sel telur dibiarin ngebelah jadi 2 sel, 4 sel sampai jadi blastula. Kemudian blastula diimplantasi atau ditransfer ke rahim induk titipan. Nah, di dalam rahim embrio itu bakalan berkembang sampai akhirnya dilahirin. Nah, individu yang dihasilin itu bakalan identik dengan yang didonorin sel somatiknya, bukan induk yang ngelahirinnya ya.